Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Ketika Tuhan Mau Membersihkan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita ini dipenuhi dengan warna-warni kehidupan. Ada saatnya kita tertawa karena bahagia. Ada saatnya kita menangis karena bersedih. Ada saat kita berhasil, tetapi ada saatnya kita gagal. Ada saatnya kita maju, tetapi ada saatnya kita diam. Jadi memang kehidupan manusia selalu ada saatnya. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada saatnya Tuhan memanggil kita. Ada saatnya Tuhan menegur kesalahan-kesalahan kita. Ada saatnya Tuhan mengajar kita. Ada saatnya Tuhan memberkati. Ada saatnya Tuhan menjawab doa kita, tetapi ada saatnya Tuhan berkata tidak. Ada saatnya Tuhan memakai kita, tetapi ada saatnya Tuhan membersihkan kita. Saudaraku, di dalam Alkitab telah tertulis di Yohanes 15 ayat 2 bahwa pohon yang tidak berbuah akan dipotongnya dan pohon yang sudah berbuah akan dibersihkannya agar ia semakin banyak berbuah. Ini merupakan cara Tuhan membentuk kita dan mempersiapkan setiap orang percaya di dalam Kristus untuk mengalami pemulihan, terobosan, multiplikasi, bahkan ketahanan spiritual dan mental dalam menghadapi apapun juga yang berasal dari dunia ini. Bahkan dengan kita dibersihkan, buah-buah pertobatan dari dalam diri kita juga semakin banyak berbuah. Jadi, mengapa Tuhan perlu membersihkan kita? Pertama, Tuhan mau menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi sumber kesulitan kita. Saudaraku, dosa memang telah menjadi sumber kesusahan dan penderitaan. Oleh sebab itu, Tuhan mau membersihkan kita dari segala dosa. Dia perlu memotong atau memangkas untuk menghapuskan rintangan-rintangan yang mengganggu kehidupan kerohanian kita. Karena kalau tidak, sebagai orang Kristen hidup kita tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kesaksian. Kedua, Tuhan mau menyingkirkan yang dapat menjadi celah iblis untuk masuk. Saudara, banyak orang Kristen yang masih percaya kepada hal-hal magis atau kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari nenek moyang. Seperti contohnya, menyimpan keris peninggalan dari orang-orang tua terdahulu karena dianggap memiliki kesaktian. Atau jimat-jimat yang berupa cincin, kalung, atau gelang yang dipakai yang dipercaya untuk menangkal sakit penyakit, kerugian, dan lain-lain. Bahkan ada orang-orang Kristen yang terlalu memuja adat istiadat daripada memuja Tuhan. Tahukah saudara bahwa hal-hal ini akan menjadi celah bagi iblis untuk semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi, Tuhan perlu membersihkan penghalang-penghalang atau hambatan-hambatan yang membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ketiga, mengapa Tuhan perlu membersihkan kita? Agar Tuhan dapat menyingkirkan yang membuat kita menjadi batu sandungan. Jika Tuhan mau membersihkan, membereskan segala sesuatunya di hidup kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita juga. Seringkali hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena batu sandungan adalah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain berdosa karena kita.
Mungkin mulut kita kasar atau mengatakan hal-hal yang menyesatkan pikiran orang. Mungkin perbuatan-perbuatan kita tidak menjadi contoh yang baik, dan hal-hal lainnya yang kita lakukan tidak bijaksana, sehingga hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itulah yang ingin Tuhan bereskan dari dalam hidup kita, agar hidup kita menjadi teladan, bukan membuat orang lain menjadi berdosa. Saudaraku, ketika Tuhan mau membersihkan kita, jangan keraskan hati dan menjauhkan diri dari Tuhan. Memang, ketika Tuhan membersihkan, bisa saja itu sangat menyakitkan. Tetapi relakan hati kita untuk diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan, agar kita semakin bersih dan berkenan baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ucapkan syukur kepadamu pagi hari ini, karena sungguh dalam hidup ini, kami tidak dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh benar di pemandangan-Mu, kalau kami tidak dibersihkan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela, hati yang tulus dan hati yang kuat, ketika Engkau membawa kami kepada pengalaman-pengalaman rohani yang menjadikan kami semakin berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.